proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum sahabat beriman, selamat datang kembali di channel kolaborasi kami. Video ini adalah episode pertama yang membahas tentang sihir uang kertas di atas Presiden Indonesia. Lihat episode kedua di channel Cokotu, link telah kami tulis di deskripsi dan di akhir video. Dalam kitab suci agama Samawi, khususnya Al-Quran, fitrah manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah kesenangan terhadap wanita, berbangga akan kebanyakan anak-anak dan tunggangan atau ternak, serta harta kekayaan seperti emas dan perak. Maka, sejak itulah dikenal istilah uang sebagai alat tukar bagi umat manusia. Bimetal ini menjadi alat tukar paling stabil yang pernah dikenal oleh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Dulu, emas dan perak pernah dibuat dan berlaku di Indonesia sebagai mata uang resmi sejak abad ke-14, berupa dinar dan dirham. Emas dan perak ini pernah mendominasi pasar-pasar di sebagian besar Nusantara, antara lain di Pasai, Malaka, Banten, Cirebon, Demak, Tuban, Gresik, Goa, dan Kepulauan Maluku. Dinar adalah koin emas berkadar 22 karat atau 91,70% dengan berat 4,25 gram. Sedangkan dirham perak adalah koin perak murni 99,95% dengan berat 2,975 gram. Sejak awal sejarah agama Islam hingga sekarang, nilai mata uang yang didasari oleh emas dan perak secara mengejutkan sangat stabil jika dihubungkan dengan bahan makanan pokok. Dahulu, harga seekor ayam pada tahun 680-an adalah 1 dirham emas, dan saat ini yaitu 1400 tahun kemudian, harga seekor ayam tetaplah 1 dirham emas. Jadi, selama 1400 tahun terakhir, nilai inflasinya adalah 0 alias tidak ada. Fenomena seperti ini sangat sulit ditemukan, atau bahkan tidak bisa ditemukan di negara-negara yang memperlakukan mata uang dolar ataupun mata uang lainnya. Mengapa bisa begitu? Semua itu karena sistem uang kertas yang diberlakukan oleh elit penguasa dunia, elit global. Nah sekarang sistem ini membuat kehidupan fitrah itu hilang. Orang lebih menyukai kertas ini daripada emas. Betul nggak? Jadi kalau di sini ada 40 orang, pasti kalau dilihat hampir semuanya punya kertas dan mungkin nggak ada yang punya emas. Ya, tadi kita dibuat disihir seolah ini punya nilai gitu. Sementara emas dan peraknya sekarang kemana? Emas dan peraknya disimpan oleh mereka yang mencetak uang kertas ini. Secara ringkas, kalau disajikan adalah yang semula emas dan perak itu ada di tangan rakyat dan dulu di tangan rakyat Ternate. Pada abad 18, rakyat Ternate masih menggunakan perak sebagai uangnya. Datanglah VOC, mereka dipaksa untuk menyerahkan peraknya dan diganti dengan kertas. Dan rakyat Ternate menolak itu. Nah, kemudian mereka lebur jadi batangan, digantilah dengan ini. Uang dalam konteks ini adalah Hindia Belanda, ya kan? Tapi mulai tahun 70-an sudah tidak ada lagi yang namanya emas di belakang kertas itu. Ketika Jepang masuk, diganti dengan uang Jepang,
menjadi republik diganti dengan uang republik. Tapi uang kertas ini pun sekarang cuma 10% paling banyak. Sebagian besar uang itu adalah byte computer. Jadi tidak lagi berupa kertas seperti ini, ya kan? Nah, akibatnya adalah seperti yang tadi disampaikan, kita hidup sepenuhnya di bawah ilmu sihir. Jadi pahlawan Ternate, Halmahera, Kapten Patimura, diambil gambarnya, ditempel sembal kertas, dikasih angka nolnya 3. Mereka bilang ini 1.000 rupiah. Ya kan? Tapi makin lama di dalam isi riba, 1.000 rupiah yang dulu bisa dipakai untuk membeli 50 kg emas pada tahun 46, ketika pertama kali diberikan rupiah, hari ini diberikan tukang parkir pun tidak mau. Maka mereka ganti gambarnya dengan Soekarno-Hatta, nolnya ditambah 2, menjadi 100.000. Yang 99.000 dari mana? Ya kan? 99.000 dari mana? Dan kalau ini kita belah 2, dibelah 4, mau saya kasih 4 mahasiswa. Kemana samannya tadi itu nilainya? Ya, ini seperti sihirnya Fir'aun yang menjadikan tali sebagai ular. Nah, orang Amerika bilang, pedagang Amerika, saya juga punya kertas sendiri, namanya greenback. Tapi kertas saya punya 10.000 kali lipat dari kertas saudara. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, adik-adik pergi ke Washington sana, ke New York, bawa uang 100.000. Belum tentu mahasiswa punya uang 100.000 kan? Harus bekerja 2 hari untuk mendapatkan uang 100.000. Pergi ke Washington, saya mau beli Coca-Cola 1 botol. Apa mereka bilang? Apa mereka bilang? Ini kertas funny, this is funny paper, gak laku. Tapi siapapun datang ke Ternate dengan $100, you punya cengkeh, berikan pada saya. Saya mau beli, you punya Coca-Cola, tapi saya minta 1 truk. Apa yang kita lakukan? Kita berikan Coca-Cola 1 truk, karena mereka bilang, mereka bisa yakinkan kita, selembar kertas mereka 10.000 kali lipat dari lembar kertas kita. Dan mereka bilang, kita punya kertas tidak laku, mereka punya kertas laku di seluruh dunia. Betul nggak? Dengan cara itulah seluruh cengkeh Ternate habis. Pala Ternate habis. Seluruh kekayaan Ternate habis, hanya diganti dengan byte computer. Dengan cara itulah kemiskinan dan pemiskinan dilakukan oleh para bankir. Jadi banking is crime and bankers are the criminal. Dengan sihir ini, negara bangsa itu diciptakan oleh para bankir pada abad ke-20. Jadi waktu Indonesia merdeka, Singapura merdeka, Malaysia merdeka, Afrika merdeka, itu bukan kemerdekaan spontan, tapi didesain. Didesain karena kalau dulu mereka mau merampas cengkeh orang Ternate, mau merampas pala orang Ternate, dia harus bawa serdadu ke sini, dia harus ambil cengkeh dan palanya. Repot kan? Jadi memang benar kita proklamasi 45, memang benar kita punya Pancasila, memang benar kita punya Undang-Undang Dasar 45, oke? Tetapi fakta-fakta yang saya kumpulkan ya secara jelas menunjukkan bahwa ya kemerdekaan itu bukanlah sesuatu yang ya sekali jadi, tapi sesuatu yang harus terus-menerus diperjuangkan. Dan kemerdekaan itu tidak bisa hanya sepihak. Ya, kemerdekaan itu ibarat orang menikah, harus ada ijab, ada qabul. Kira-kira begitu. Jadi Indonesia boleh aja proklamasi. Ya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Silakan. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah pihak-pihak yang selama ini mengeruk keuntungan dari bumi Indonesia ikhlas apa tidak? Menerima itu secara sukarela atau tidak? Oke? Maka terjadilah subversi pertama setelah proklamasi. Apa itu? Yaitu terjadinya agresi pertama, agresi kedua tahun 47-48. Ini bukti fisik ya, bahwa pihak kolonial tidak rela Indonesia merdeka. Oke. Lalu perang ini ya tidak menyelesaikan masalah, ya macam-macam sikap kemudian berkembang, ada yang pro, ada yang kontra, ya kan? Tapi lalu kemudian ada juga kelompok yang mencoba membawa masalah ini ke dalam pendekatan diplomasi. Maka terjadilah ya peristiwa konferensi yang dikenal sebagai konferensi meja bundar. Kita selama ini nggak tahu persis apa yang terjadi di konferensi meja bundar. Yang kita ketahui adalah bahwa kita lalu memperoleh pengakuan kedaulatan. Oke? Tapi saya, nah ini juga nggak saya sengaja, saya main-main ke Taman Pintar ya, lihat-lihat buku, tahu-tahu saya menemukan buku ya, lawas rekaman sidang konferensi meja bundar. Apa yang saya pelajari dari buku itu? Ternyata pengakuan kedaulatan yang kita terima tahun 49 itu ya, itu disertai dengan 3 syarat ekonomi. Satu apa? Satu adalah bahwa kita harus mempertahankan perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. 2,
kita harus mematuhi IMF dalam mengelola ekonomi Indonesia. Yang ketiga, Indonesia harus bersedia menerima warisan hutang dari Hindia Belanda. Penjajah yang berhutang, yang dijajah yang disuruh bayar. Became independent. Ahmad Sukarno called in the ulama. He had the courage to do it. And he asked them about this money. I'm not a scholar of Islam, you are the scholar. Tell me, how can we have paper as money? How can we have paper as money? And the ulama replied to him and said to him, the paper would be halal only if it is redeemable in gold. Meaning you could take the paper and get the gold at a fixed rate. So the paper will be like a check. Maka dengan menciptakan uang kertas, mereka tetap bisa mengambil cengkeh orang Ternate, mengambil pala orang Ternate tanpa harus kirim serdadu di sini. Dan karena itu saya kasih merdeka. Tapi satu mesti bikin bank sentral, kedua pakai uang kertas. Supaya saya tetap bisa membeli 1 barel minyak Anda dengan harga 4 sen dolar. Karena mencetak uang ini biayanya hanya 4 sen, 500 rupiah. Ya, jadi berapapun harta yang kita punya bisa dibeli dengan cara itu. Nah, lalu tadi saya sudah ceritakan uang kertas itu dimunculkan bersamaan dengan konsep negara nasional plus hutang negara. You boleh merdeka tapi you miskin. Rakyat penyakitan, rakyatmu bodoh. Tapi jangan khawatir, saya punya uang. Sekolahkan rakyatmu, bikin pembangunan, saya kasih hutang. Dulu ketika Republik Indonesia didirikan, uang yang pertama dicetak adalah 1 sen, paling besar 100 rupiah, 600 rupiah. Uang 1000 pernah didesain tapi tidak dicetak karena terlalu besar. Karena dengan 1000 Anda sudah dapat beli emas setengah kilo. Pada waktu itu 1 gram emas hanya 2 rupiah. Dan mereka berjanji, jangan khawatir, setiap rupiah saya jamin dengan 1,5 gram emas. Sampai sekarang itu berlaku Undang-Undang tahun 46. Nah, tapi lihat, karena uang kertas itu sihir, dicetak makin banyak, nilainya merosot. Bebeknya mah tetap, cengkehnya tetap, palanya tetap, tapi nilai uangnya yang merosot. Jadi munculnya bank sentral itu bersamaan dengan munculnya apa yang disebut sebagai public debt, hutang publik. Sehingga kita sekarang ini setiap bayi yang lahir di Indonesia ini membawa hutang sebanyak 8 juta rupiah pada para bankir. Semua bank sentral adalah perusahaan swasta, dimiliki oleh segelintir orang. Bank Sentral Republik Indonesia itu bukan Bank Indonesia, dulu namanya BNI 46, tapi Belanda tidak mau. You mau merdeka, you mesti nurut saya. Hentikan BNI 46, ganti dengan bank saya, The Jeffers Bank, menjadi Bank Indonesia. Dan hentikan uang Republik Indonesia, ganti dengan uang saya, Guilders, yang kemudian berubah menjadi uang Bank Indonesia. Nah, begitu muncul tahun 52, rupiah sudah mulai tidak laku, dibikinlah uang 1000 rupiah. Ringkas cerita, tahun 57, uang 1000 sudah mulai tidak laku, dibuatlah 2.500 rupiah. Dibuatlah uang 5.000, pertama kali muncul 64, uang 10.000 rupiah. Pak Karno bilang kita sudah terlalu miskin, maka uang 1000 digunduli menjadi 1 rupiah yang disebut senering. Tapi tidak lama kemudian muncul lagi, karena uang kertas adalah penipuan, worthless, no value. Ya, sesuatu yang tidak punya nilai dianggap bernilai, maka dia against nature dan pasti tidak akan sustainable. Dan kita lihat sekarang, setiap hari ribuan orang di Amerika, di seluruh daratan Eropa turun ke jalan. Dan mereka sudah tahu dari mana problem mereka. Mereka tidak lagi memprotes presiden, mereka tidak memprotes Perdana Menteri. Mereka datang ke Wall Street. Mereka datang ke apa yang disebut Financial District di London, di Madrid dan seterusnya. Mereka menyatakan bahwa ini deception. Dan sekarang bahkan di Amerika, di negara bagian Utah, mereka sudah melegalisir kembali perak dan emas sebagai mata uang. Jadi inilah fitrah. Jadi dimanapun terjadi krisis seperti sekarang, orang lari kepada emas dan perak. Nah, jadi saya rasa ini soal waktu. Artinya kita tidak melawan siapa-siapa. Kita tidak melawan siapa-siapa. Hanya kita melihat bahwa ini sistem sedang akan runtuh. Nah, supaya kita tidak ikut runtuh, ya harus keluar. Harus keluar membangun rumah sendiri. Nah, rumah sendirinya dalam bahasa Islam disebut muamalah. Nah, inilah alat untuk bermuamalah. Istimewanya adalah dari zaman Nabi SAW, artinya 1500 tahun yang lalu, 1 dinar bisa selalu dibelikan 2 ekor kambing. Dan 1 dirham selalu bisa dibelikan 1 ekor ayam. Tidak ada inflasinya.
Karena sekali lagi inflasi itu adalah pengelabuan. Inflasi itu datangnya dari ini, ya kan? Selembar kertas tidak ada nilainya dikasih uang, dikasih nilai 1000, langsung jadi 1000. Begitu dikasih 100.000 menjadi 100.000. Jadi sekarang sudah menjadi lazim. Dirham dan dinar kembali sebagai mahar, sebagai hadiah, sebagai tadi kado ya. Dan pelan-pelan dia akan beredar, berpindah dari tangan ke tangan untuk jual beli. Selain melalui, jadi itu kan fungsi uang itu, satu adalah alat tukar, tapi yang kedua adalah alat bayar. Nah, alat bayar itu tidak perlu sesuatu untuk ditukarkan dengan sesuatu yang lain. Jadi untuk bayar zakat, itu kewajiban, dan dalam hal ini tujuan pokok dari dinar dan dirham adalah mengembalikan pembayaran zakat. Karena zakat mal itu ditetapkan dengan emas dan perak, ya kan? Nisabnya 20 dinar dan 200 dirham. Zakatnya 2,5%, setengah dinar dan 5 dirham. Itu harus dibayarkan dengan emas dan perak. Tidak sah hukumnya, karena bagaimana mungkin ini dipakai untuk membayar zakat? Ini pengelabuan. Nilainya saja palsu, ya. So Ahmad Sukarno decided that the Indonesian rupiah would be redeemable in gold, and he fixed the rate. But the people who want to rule the world, they had made that haram. In the Articles of Agreement of the International Monetary Fund. So they had to launch a coup via a crooked man called Suharto to get rid of Sukarno. Ringkas cerita, Pak Harto dibilang berhasil dalam pembangunan, dia bikin uang 50.000 rupiah dengan gambar Pak Harto dan kapal terbangnya. Tapi inilah ilusi yang lain, inilah sihir yang lain. Semakin besar uang Anda bukan semakin kaya, semakin uang besar Anda berarti semakin miskin. Maka ketika terjadi krismon, rupiah makin tidak laku, harus dibikin uang 100.000. Dan sekarang uang 100.000 sudah mulai tidak laku. Ibu-ibu sudah komplain kalau pergi ke pasar dengan 100.000, betul nggak, Bu? Nah, sekarang kalau orang menyerahkan 2 ekor ayam dibayar 100.000, ayamnya dicincang-cincang masih bernilai kan? Entah jadi gulai, entah jadi rendang, entah jadi ayam goreng. Ini kalau dicincang-cincang nggak ada nilainya. Kemana nilainya? Habis. Jadi nilainya ini palsu. Itulah sihir dari uang kertas. Pilihan pertama adalah mereka akan mencetak uang 200.000, 500.000. Tapi tidak mungkin, komputer sudah nggak bisa menghitung, kalkulator nggak bisa menghitung, hang, terlalu banyak nolnya. Pilihan kedua adalah digunduli nolnya, redenominasi. Jadi redenominasi itu bukan untuk mengatasi inflasi, tapi untuk menutupi inflasi. Jadi itu adalah pengelabuan di atas pengelabuan, di atas pengelabuan, di atas pengelabuan. Angka nominal uang kertas yang dikonversi ke dalam byte komputer sebagaimana yang dijelaskan Pak Zemri tadi, kini telah diaplikasikan pada teknologi microchip implant atau penanaman chip ke dalam tubuh manusia. Menurut berita internasional ini, chip itu nantinya akan ditanam di tangan karyawan. Di dalam chip inilah dimuat seluruh data-data pribadi dan keuangan secara digital. Ini bukan teori hoax ataupun teori konspirasi ya pemirsa. Maka perlu Anda ketahui, elit penguasa dunia telah merencanakan ini sejak lama. Topik microchip ini telah kami bahas secara khusus pada video kami sebelumnya. Saat ini sistem microchip implant telah berlaku di beberapa negara, dan jika ini juga diterapkan di negara kita, Anda tak akan bisa menolak. Bagaimana pemirsa? Anda mau dipasangi chip? Kalau kita hutang 5 miliar dolar setiap tahun, apa mereka kasih berkoper-koper dolar? Apa yang mereka kasih ke kita? Mereka hanya mengetik di komputer 5 miliar dolar, ting, masuk ke Bank Indonesia. Nanti Bank Indonesia tinggal kirim ting ke Bappenas, Bappenas ting ke departemen-departemen itu. Tapi ketika kita mau membayar hutang mereka, bisa kita mengetik di komputer 5 miliar dolar, ting, dibayarkan ke Bank Dunia? Gak bisa, you mesti punya devisa. Dari mana kalian punya devisa? You mesti beli dolar kami. Caranya tebang hutan kalian, habisi boksit kalian, habisi mineral kalian, betul nggak? Nah, jadi tugas pemerintah itu, Republik, adalah satu, mengambil hutang dari bank, menghabiskan utang itu melalui apa yang disebut APBN. Lalu dulu mereka tanya, jadi bagaimana saya membuat APBN? Yang hal dari sekolah kan
anak-anak perintar kamu ke Berkeley, ke Chicago, ke Harvard. Inilah kemudian menjadi cikal bakal dari mafia Berkeley. Mereka dididik untuk membuat pembangunan. Lalu dikasih paket hutang, dan diajari kalau nggak bisa kirim konsultan seperti John Perkins dan sejenisnya. Lalu ada satu pertanyaan, bagaimana kami membayar hutang kami kalau begitu? Mereka bilang, you punya 200 juta rakyat, pajaki rakyat kalian. Tahun 1956, Soekarno dan kawan-kawan ya membatalkan KMB secara sepihak. Ya, padahal 50 sudah bayar utang, 51, 52, 53 dan seterusnya. Tapi 56 kemudian nampaknya capek gitu ya. Kemudian tidak terima, lalu nekat membatalkan. Lagi-lagi terbukti pihak kolonial nggak terima. Ya, sudah enak-enak terima angsuran utang, sudah enak-enak perusahaannya aman, sudah enak-enak kita mengikuti IMF, lalu kita putus, mereka nggak terima. Lalu apa yang terjadi? Terjadilah apa yang disebut dengan peristiwa PRRI Permesta. Ini adalah bentuk destabilisasi ya, atau adu domba yang dilakukan oleh pihak-pihak kolonial untuk memecah belah Indonesia. American involvement was revealed when a U.S. pilot was shot down. The U.S. quickly withdrew support and the rebellions collapsed. Western intervention had backfired. Having stood up to a superpower, President Sukarno's grip on his country tightens, and he becomes emboldened on the international stage. Sukarno uses the United Nations to protest about Western intervention in his region. Tanggal 23 Agustus 65, kemarahan Soekarno terhadap neokolonialisme dan imperialisme itu semua memuncak. I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Shortly afterwards, Britain moves to form the new state of Malaysia on Indonesia's border. Sukarno is not consulted. Incensed, he launches a military campaign against British forces to crush Malaysia. Britain's top propaganda specialist, Norman Reddaway, is sent to Singapore to take charge of Britain's propaganda war. What I remember Norman telling me, his mission was very simple. Do anything you can, he was told, to get rid of Sukarno. And he was given a budget. It was a matter of hundreds of thousands of pounds. Sukarno had a well-deserved reputation as a womanizer. The CIA had tried to undermine him in the eyes of his people by producing a pornographic film with a body double wearing the Sukarno mask. At least 6 assassination attempts were made on his life. Sukarno blamed the CIA for most of these.